waktu saya kuliah tingkat 1 itu, manggil orang tuh monyet, anjing, mana aja lo. Sekarang saya mesti sensor istilah itu. Padahal epistemic origin saya adalah soal itu. Jadi sebetulnya yang berubah adalah mentalitas politik kita, bukan karena kuping tipis, tapi ada semacam sensor yang dipasang berlebih oleh kebudayaan yang mengakibatkan tadi freedom itu nggak bisa diekspresikan. Kita sekarang diminta untuk bersopan-sopan. Nah, saya mau katakan sopan santun itu adalah hipokrit di dalam politik gitu. Karena orang nggak bisa ucapkan sesuatu setajam analisa akademis tentang hal yang memerlukan wake up call, sehingga dia mesti pakai metafor, dia mesti pakai soundbite yang nampaknya kasar, tapi sebetulnya itu cuma mau minta perhatian aja kan. Kalau lu lagi pacaran kan lu nggak bakal pakai bahasa monyet. Tapi kalau lu berhadapan dengan semacam frustrasi bahwa dunia ini atau politik Indonesia itu dikuasai oleh para kodok yang berbulu domba, ya terpaksa ya mesti pakai metafor yang agak kasar. Walaupun sebetulnya bukan dalam pengertian itu. Jadi kita seringkali memakai fasilitas privat untuk mencegah percakapan publik. Padahal percakapan publik adalah soal yang harus diucapkan setajam-tajamnya, termasuk fasilitas memaki itu. Ya, jadi soal adalah apa itu memaki. Orang tidak memaki pribadi orang memaki suasana. Saya memaki suasana, saya nggak memaki Jokowi, nggak memaki Ahok, segala macam itu. Juga budayawan pakai itu karena kenikmatan berbahasa semata-mata. Pers juga apa kurang tajamnya kalau dia nggak mengucapkan kritik. Saya putar logikanya. Pers menjadi sangat tajam hari ini kalau dia nggak mengkritik gitu. Karena memang pers masuk juga dalam jebakan yang sama untuk berbasa-basi. Anda lihat sekarang misalnya data tadi dari Damar, 11 aktivis dalam 1 tahun ini kena undang-undang itu. Sementara di Merdeka Utara, kira-kira ada 50 aktivis yang ikut setiap hari dengan suasana politik nasional ada di kantor presiden. Dan gak ada satupun aktivis yang memprotes kenapa 11 aktivis teman dia itu dikriminalkan itu. Itu saya kira pikiran pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ke belakang, apa sebetulnya tuh relasi antara sosiologi dan teknologi di dalam rangka pengaturan decency di dalam public expression dari politik. Teknologi itu kan, atau ruang cyberspace kan tadinya dimaksudkan sebagai perluasan dari ekspresi politik yang hanya terbatas bila dia hanya diuraikan melalui sistem parlementer. Jadi cyberspace itu adalah ekstensi dari politik parlemen. Sejauh itu demokrasi hendak dicek. Kalau kita radikalisir demokrasi, maka demokrasi meluas karena parlemen menyempit. Perluasan itulah yang difasilitasi oleh teknologi. Sekarang mau dikembalikan dengan cara terbalik. Ini mesti dikontrol. Jadi demi apa sebetulnya? Ya demi kebodohan kultur politik. Tapi kita bisa lihat secara lebih agak makroskopis. Kalau kita pelajari misalnya suasana perkembangan internet di tempat di mana cyberspace ini meluas, politik justru menyempit. Ini anehnya tuh. Jadi bukan cuma di Indonesia. Di negara-negara di mana keterbukaan informasi bisa disalurkan melalui cyberspace, di situ demokrasi memburuk. Jadi ini tesis yang agak paradoksal gitu. Kita mesti periksa. Berarti ada kultur yang tidak siap di dalam kekuasaan untuk
terlibat secara maksimal di dalam perdebatan politik ekstra parlementer. Undang-undang ITE ini sebetulnya mesti kita tafsirkan sebagai kegiatan ekstra parlementer untuk memfasilitasi politik yang tidak bisa ditampung di dalam ketakcukupan isi kepala parlemen. Karena itu mesti ada isi kepala lain, dan itu isi kepala publik. Jadi ini soalnya itu. Jadi kalau kita kasih kritik, coba kita betul-betul lakukan itu dalam ketajaman. Social informatics, unitnya itu adalah pikiran, dan pikiran itu bertemu dengan teknologi, maka lahirlah cyberspace. Sekarang ujungnya apa itu? Kan kita memakai cyber ini untuk menghasilkan humanity 2.0 gitu. Jadi percakapan itu yang mesti kita jadikan ontologi basis dari setiap perubahan undang-undang. Bukan dengan sekarang kita revisi. Apa yang direvisi? Yang direvisi adalah kekejaman teknisnya tuh, dikurangi ya hukumannya tuh. Loh, itu bukan revisi, itu hanya ingin memberitahu bahwa kita bukan berkurang sedikit, enggak. Paradigmanya yang mesti di-revise secara total agar supaya UITE ini tidak menghasilkan a new kind of Orwellian politics yang sekarang sudah berlangsung. Kita ingin agar supaya undang-undang ini menghasilkan humanity baru, jenis humanity yang mengasuh hak asasi manusia, bukan humanity yang kembali melakukan sensor ala politik Orwellian. Jadi bukan 1984 yang terjadi sekarang, adalah 2016 politik Orwellian bekerja melalui fasilitas ini. Justru ketika istana dihuni secara tetap kontinu oleh para aktivis hak asasi manusia. Itu paradoksnya. Terima kasih.